Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubair dari kelompok 2 Prodi BKI 4A. Jadi pada video ini saya akan membahas atau akan menjelaskan tentang penyebab utama malas belajar pada anak-anak. Jadi pada dasarnya setiap anak adalah makhluk yang pembelajar. Penyebab utama anak malas belajar adalah kehilangan atau kehabisan motivasi dalam proses pembelajarannya. Dari hilangnya motivasi tersebut, seorang anak menjadi tidak selera dalam proses belajarnya. Selera belajar anak itu ditentukan oleh materi yang menarik dan metode belajar dari gurunya. Jadi kesimpulannya adalah penyebab utama anak malas belajar itu ada pada faktor eksternal dari diri seorang diri anaknya tersebut. Sebenarnya mata pelajaran itu mudah dan menyenangkan karena mata pelajaran itu adalah sumber sebuah informasi apapun itu. Mata pelajaran terlihat sulit karena cara penyampaian itu kurang tepat atau tidak sinkron. Artinya jika metode mengajar guru sama dengan metode belajar siswa, maka semuanya akan menjadi mudah dan menyenangkan. Tantangannya adalah guru dan siswa, yaitu memahami gaya mengajar serta gaya belajar dari anak-anak. Sekolah sebenarnya adalah tempat fasilitator para siswanya. Sekolah harus mematik bakat seorang anak yang sudah muncul dan memberikan informasi-informasi kepada siswa-siswinya tentang ilmu masa depan yang akan dibutuhkan agar menjadi sukses, menjadi manusia yang bermanfaat untuk khalayak atau orang banyak. Setiap anak itu cerdas dengan multiple intelligence. Setiap anak memiliki multiple intelligence, yaitu yang pertama adalah kecerdasan bahasa, angka, gambar, gerak, bergaul, diri, musik, dan alam. Dari 8 kecerdasan tersebut, ada yang dominan dan ada yang tidak, karena setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Ketika informasi tersebut disampaikan lewat kecerdasan yang dominan, maka informasi itu akan mudah diserap dalam otak seorang anak. Namun sebaliknya, ketika disampaikan lewat kecerdasannya yang tidak dominan, maka anak kita akan mengalami kesulitan memahami dari informasi atau materi tersebut. Jadi gitu. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak malas belajar pada anak-anak. Malas adalah perilaku yang hampir semua orang miliki, terutama saya pun kadang seperti itu. Rasa malas juga sangat banyak ditemui di kalangan para siswa atau mahasiswa. Sebagai penerus bangsa, para siswa seharusnya lebih giat lagi dalam mencari ilmu. Tidak hanya di bangku sekolah, ilmu bisa didapatkan atau dicari di mana saja dan kapan saja. Malas menyebabkan kerugian. Misalnya nih, ketika seorang siswa malas-malasan di kelas dan tidak mendengarkan guru yang sedang mengajar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmunya. Namun sebaliknya, jika siswa tersebut tekun dalam belajar, ulet, teliti, dan tidak malas, tidak ngobrol sendiri dengan teman-temannya, maka ia akan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan apa yang ia tekuni tersebut. Ciri-ciri siswa yang malas belajar, ciri-cirinya gimana sih menurut teman-teman? Yang pertama adalah melamun saat belajar, bermain-main saat belajar, suka mengganggu suasana kelas menjadi ribut, terus prestasi belajar sangat rendah, dan tidak pernah serius dalam belajar. Lalu dampak yang ditimbulkan apa aja sih dari anak yang malas belajar? Iya, yang pertama sudah jelas, nilainya akan merosot, prestasi yang menjadi menurun, ia tidak fokus, tidak berkonsentrasi dalam hal apapun itu. Ditambah lagi ketika anak sudah kecanduan pada game. Ketika anak sudah kecanduan terhadap game, pasti yang jelas itu akan menyebabkan malas belajar, tidak konsentrasi, mengganggu perkembangan emosi, lalu ia bahkan berpikir untuk bolos sekolah hanya untuk bermain game, lalu menggunakan uang sakunya untuk bermain game, lalu kecanduan terhadap game tersebut. Jadi ketika anak sedang berada di kelas, ia menjadi tidak fokus, pikirannya hanya tertuju pada game tersebut, lalu ia mengabaikan semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh bapak ibu guru di sekolahan. Video ini semoga materi atau informasi yang saya sampaikan tentang penyebab utama malas belajar pada anak-anak dapat
berguna bagi kalian semua, berguna bagi kami juga. Tentunya masih ada sedikit kesalahan. Jadi jika ada kesalahan boleh kalian kritik di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.